Nggak ada balasan itu dari komisioner. Karena komisioner Komnas HAM itu kan silakan ya Pak. Belum izin untuk kunjungan hari ini belum ada ke Dan waktu kepolisian saya lihat ada surat nggak ada balasannya gimana sih? baik baik Kemarin kami kemarin ke ombudsman begitu juga. Akhirnya alhamdulillah komisionernya bersedia menyatakan. Kemarin di Kompolnas begitu juga. Kita ada 2 komisioner nggak dibalas juga. Akhirnya komisionernya lengkap. Makanya saya betul berharap Komnas HAM kali ini begitu. Sudah 3 kali Pak kita berkirim surat. baik nanti saya sampaikan ke teman. Ya, minta tolong komisioner siap untuk menerima kami hari ini. Ya. Tapi ini kan sudah selesai ya. Karena Ini loh Pak, ini mohon disampaikan komisioner. Komnas HAM itu kan hadir pada gelar perkara. Nah, sementara sudah ada surat dari kepolisian yang menyatakan penghentian penyelidikan. Kami mau tanya, ini Komnas HAM ikut terlibat ya di surat ini? Itu yang mengirimkan atas nama. Racikan berita. kita bersurat ya tidak bersurat ini juga 3 kali kan. Udah 3 kali Pak. Yang dulu 3 kali. Yang terakhir ini kami bersurat 2 kali. Yang Juli. Ada respon juga. Belum ada respon sama sekali. Padahal Komnas HAM ikut di dalam gelar perkara khusus. Mestinya kan waktu itu gelar perkara khusus itu melindungi kepentingannya kita sebagai rakyat kan. Karena memang tupoksinya Komnas HAM itu kan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah warga negara. Bagaimana pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal kebebasan informasi publik yang menjadi hak dari warga negara itu dilindungi, diakomodasi oleh Komnas HAM. Jadi bukannya kemudian Komnas HAM itu menjadi bagian dari alatnya kepolisian. Dan kemudian pada saat gelar perkara khusus itu kan juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami itu menjadi bagian dari pelapor, ternyata kan tidak mendapatkan hak untuk mengikuti gelar perkara secara khusus. Lalu kemudian tiba-tiba ada surat dari kepolisian dari Barreskrim menyatakan penghentian penyelidikan. Sementara Komnas HAM ikut ternyata. Kami kemarin dapat informasi dari Kompolnas bahwa setelah gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025, besok paginya tanggal 10 Juli 2025 itu mereka rapat lagi, tidak melibatkan kami. Dan Komnas HAM, Kompolnas, kemudian Ombudsman yang merupakan lembaga rakyat ya, yang langsung di bawah presiden itu diajak rapat sebagai asistensi kata mereka. Dan kemudian tanggal 11 Juli 2025 muncul surat penghentian penyidikan. Kan itu sudah melanggar hak asasi manusia. Karena kami sebagai salah satu organ, salah satu komponen, kami bertiga sebagai saksi ahli yang dihadirkan di gelar perkara khusus sama sekali tidak diundang di acara tersebut. Kami ini kan mewakili 2 hal ya, sebagai korban kriminalisasi dari Jokowi maupun sebagai saksi ahli dari TPU. Jadi legal standing kami itu sangat kuat sebagai warga negara juga sebagai saksi ahli. Nah makanya nih kami ingin hari ini bisa bertemu dengan komisioner ya,
sama seperti waktu dengan Kompolnas, waktu dengan Ombudsman kemarin ya, kami terpaksa menunggu mereka sampai komisionernya datang ya. Hari ini kita akan begitu juga. Pokoknya harus ketemu sama kita. Kenapa? Kita sudah melakukan prosedur yang benar. Kita sudah bersurat ya sebanyak 2 kali. Dan seharusnya ada surat dari mereka. Nah, sampai hari ini kan kami belum menerima surat tersebut. Ya sudah, kita datangin aja. Bagus. Saya, mana ya? Kemarin kita pernah datang ke sini ke Komnas HAM, tapi kok belum ada hasil apapun. Oleh karena itu kita datang lagi karena kami buktinya makin telak. Ya. Bukti paling telak ada 3. Pertama, lembar pengesahan penguji tidak ada, berarti skripsi tidak pernah diuji. Yang kedua, transkrip nilai tanpa ada tanda tangan dekan atau pembantu dekan seperti ditunjukkan oleh Dirtipidum, itu juga telak ya. Mana ada lembar transkrip nilai atau transkrip akademik itu seperti itu di UGM, itu sudah telak, itu udahlah. Yang ketiga, bantahan Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Jadi ini udah morat-marit ini ya, logika publik pasti itu menyatakan bahwa ijazah Jokowi Dodo 11.000 triliun % palsu, tanpa ada forensikan pun ya, tanpa ada ilmu forensik terkait dengan dokumen tersebut, teknologi font dan lainnya yang kita pakai sebenarnya dalam proses akademik yang cacat tersebut sudah membuktikan secara telak bahwa Joko Widodo tidak pernah meluluskan pendidikan sarjana Fakultas Kehutanan UGM. Jadi kami meminta kepada Pak Jokowi sebenarnya sebaiknya tobat aja lah, tobat dan minta maaf kepada rakyat. Semoga rakyat masih ada hati nuraninya untuk memaafkan. Kalau saya sendiri sih fokusnya bukan untuk memenjarakan atau menghukum Pak Jokowi. Fokusnya adalah supaya ke depan ya tidak ada lagi presiden dengan riwayat pendidikan yang dipertanyakan, sehingga KPU ke depan itu menjalankan perannya ya secara secara seksama, benar-benar mengerjakan untuk memeriksa terutama latar belakang, pendidikan, riwayat hidup dari calon-calon presiden masa depan. Jadi itu aja target saya, bukan untuk memenjarakan atau menghukum Pak Jokowi sebenarnya, tetapi meminta dengan sangat supaya sudahi nih Pak Jokowi, ya, sudahi polemik ijazah palsu Anda, karena tidak ada lagi alasan yang bisa Anda pakai. Ya tadi 3 itu sudah telak itu, tanpa ada ilmu forensik pun sudah membuktikan secara telak bahwa Joko Widodo tidak pernah meluluskan proses akademik untuk mendapatkan gelar sarjana kehutanan di Fakultas Kehutanan UGM, gitu ya. Bang, progres soal laporan abang yang di Yogyakarta gimana? Nah inilah kan laporan pertama kan ya sudah telak sih sebenarnya. Laporan pertama terkait dugaan berita bohong, ya. Buktinya adalah pernyataan dari Pak Kasmujo sendiri yang saya wawancarai sendiri dan dikonfirmasi oleh seorang wartawan Kompas TV ya, Pak Bung Dipo Nurbahagia. Jawabannya Pak Kasmujo konsisten. Jadi kalau dibilang Profesor Kuncoro bahwa Pak Kasmujo itu katanya bisa jadi di bawah tekanan atau pikun, itu tidak berdasar ya pada saat wawancara saya di Rosi gitu. Nah, jadi atas dasar itu saya buat laporan dugaan penyebaran berita bohong. Karena tahun 2017 kan semua publik menyimpulkan bahwa di Fakultas Kehutanan UGM itu Jokowi berdialog dengan Pak Kasmujo, ya di situ ada kegiatan bolak-balik pembimbingan skripsi. Itu kan bohong ya. Sebagai presiden itu nggak boleh bohong harusnya. Presiden can do no wrong katanya, ya. Bahkan berbuat salah pun nggak bisa, apalagi bohong. Harusnya kan presiden punya moralitas yang tinggi, yang menjadi contoh bagi kita ya. Nah, itu laporan pertama. Laporan kedua adalah kekecewaan saya terhadap penjelasan dari Dirtipidum, ya.
untuk menjelaskan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo hanya diraba dan dirasakan langsung disimpulkan handpress dan letterpress. Padahal saya banyak bukti ya, banyak analisa membuktikan bahwa itu adalah produk dari digital print atau dengan word processor yang sudah modern. Jadi kepolisian ini kan sudah terbiasa lah memanipulasi barang bukti itu, yang penting menjilat penguasa itu udah biasa. Ya, jadi oleh karena itu saya laporkan. Kita lihat kontinuitas atau progres dari laporan tersebut. Kalau memang Republik ini masih menjalankan prinsip equality before the law, ya Polda DIY harusnya menindaklanjutinya. Kalau tidak, maka semakin membuktikan bahwa hukum itu tidak bisa menyentuh Jokowi sama sekali. Ya. Hukum di Indonesia itu mengistimewakan Jokowi. Ya, terlihat juga bagaimana Polda Metro Jaya mendatangi Solo, ya, datang ke Solo hanya untuk memeriksa Joko Widodo di ruangan lounge, ya, ruangan istimewa seperti hotel, ya, hotel bintang 5. Sementara kami waktu pertama kali saya diperiksa begini tempat duduknya, begini persis, tanpa ada sandaran. 6 jam saya di sana, 6 jam saya. Itulah perbedaan perlakuan. Padahal kita juga sesama warga negara yang membayar pajak juga, berkontribusi pada negara ini. Tapi itulah perlakuan kepolisian. Oleh karena itu kami mendesak juga Pak Prabowo Subianto, karena ini bukti sudah sangat telak, ya, yang membuktikan bahwa Joko Widodo tidak pernah lulus dari program sarjana kehutanan UGM. Lakukanlah Pak rekonsiliasi. Kami juga tidak ingin Joko Widodo terlalu malu, ya, di mata masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Lakukan rekonsiliasi, pertemukan, panggil Joko Widodo untuk mengaku, minta maaf kepada rakyat. Itu aja yang saya minta, saya desak kepada Presiden Prabowo. Karena kalau kami ditangkap, ini tidak akan selesai. Karena apa? Karena pengetahuan atau bukti-bukti itu sudah tersebar kemana-mana, bahkan bukan hanya Indonesia, sudah ke dunia. Jadi nggak mungkin, ya, bukti itu bisa dibantah hanya dengan menangkap kami, gitu. Justru menjatuhkan kredibilitas kepolisian yang sudah sangat rendah, ya, terpuruk se-Asia Tenggara versi Indeks Mundi. Jangan lebih dibuat jatuh lagi, ya. Oleh karena itu Pak Prabowo Subianto lah yang harus bisa menginisiasi rekonsiliasi itu supaya Pak Jokowi tidak terlalu malu. Ya, begitu ya. Ada tambahan? Oke. Kayaknya gatel banget. Ya, santai aja. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat saya tadi, ya, tadi bisa kita lihat bersama. Kalau urutan dari kanan ke kiri, cara huruf Arab membaca kebalik, ya, TRR. Tapi kalau dari kiri ke kanan nih RRT. Republik Rakyat Tifa. Ya, itu jadi ya. Nah, hari ini kami bertiga dan disertai oleh sahabat-sahabat semuanya, ada Pak Agus juga perwakilan dari LCI kesini itu untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia alhamdulillah ketika sudah muncul Kepres nomor 50 tahun 93 gitu, ya, kemudian kita membentuk Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini sesuai dengan standar dunia ACCPR, yang artinya apa? Kita menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari hak asasi manusia, dari Universal Declaration of Human Rights, ya, dan juga akui juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 28 ayat E dan 28 ayat F. Lebih khusus lagi adalah ada juga selain di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Komnas HAM, ada juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi apa yang kami tulis, insya Allah apa yang kami teliti dan selama ini adalah merupakan sebuah hak asasi manusia, hak asasi peneliti untuk mengkritisi kita pernah punya pemimpin yang ternyata sama seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Ismon itu artinya tidak memiliki ijazah, ya, confirm itu, ya, karena skripsinya juga abal-abal, tidak ada lembar pengesahan dan tidak ada
pengujiannya, berarti itu tidak pernah diuji, berarti tidak pernah lulus ya. Dan transkrip nilainya juga abal-abal, masa transkripnya tulisan tangan. Sempat dijawab juga oleh para termul, itu kan draft untuk nanti yudisium. Nah nggak bisa lah, draft yudisium terus satunya lagi apa? Katanya itu draft dari draft. Masa Pak Mabes Polri menampilkan draft itu kan nggak mungkin tuh. Itu jawaban kami sekaligus terhadap para termul ya. Dan yang kedua adalah sekali lagi kami sampaikan, insya Allah ya beberapa hari lagi sebagai kado peringatan 80 tahun Indonesia Merdeka, kami bertiga ini sudah fix ya. Jadi alhamdulillah sudah hampir selesai ya, sudah mungkin 80-90% selesai. Kami akan menulis soal Jokowi's White Paper, buku putih tentang Jokowi. Dan insya Allah tanggal 17 itu kita akan soft launching dulu. Soft launching itu artinya kita tunjukin ini loh bentuk bukunya kayak apa. Karena pertimbangan teman-teman dari ahli media dan komunikasi, kemungkinan kita grand launchingnya adalah setelah upacara peringatan 17 Agustus. Ya, karena kita akan supaya itu dikenal oleh seluruh Indonesia. Satu kata sebenarnya adalah soal kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Dan banyak sekali pertanyaan, kenapa kok kami itu meneliti hanya Jokowi, kenapa tidak yang lain? Loh, yang lain itu jelas ya. Bung Karno, ya, itu jelas kuliahnya di Teknische Hogeschool Bandung, ya, itu adalah ITB sekarang. Yang kedua Pak Harto, jujur, sekolahnya hanya sekolah rakyat, ya. Pak Habibie jelas di Jerman, ya, itu adalah sekolah yang clear banget ada di Jerman. Gus Dur itu ada dua, selain di Yordan juga ada di Mesir, ya, itu Gus Dur. Ibu Megawati jujur, ya meskipun beliau pernah di Unpad dan beliau nggak selesai, beliau pakai ijazah SMA. Nggak apa-apa, toh ijazah SMA bisa juga untuk presiden. Pak SBY jelas di IPB. Jadi ini sekaligus kritik saya terhadap Jokowi. Ya. Kalau memang SMA, ya ngaku saja, pakai baju SMA saja kayak gini. Nah, ini SMA saja. Ya. Itu salah. Baju SMA. Ya. Kenapa ngaku S1? Ya. Makanya Asesnya ke depan. prosesnya gitu. Sosis. Ini SMA. Jadi makanya sampai dengan SMA ya semua itu dijamin di Komnas HAM. Jadi kita minta hari ini kita di Komnas HAM di Jalan Latuha hari ini untuk menagih perlindungan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Tambahan ya. Jadi bukan sombong ya, bukan sombong, tapi karena dukungan publik ya, dukungan rakyat kami tetap berdiri tegak. Jadi terima kasih ya, dukungan media juga, YouTuber. Tanpa dukungan kalian, ini semua data-data ini tidak akan pernah terekspos oleh publik. Ya, lembar pengesahan penguji tidak ada, transkrip nilai tanpa tanda tangan, tanpa stempel, terus bantahan Pak Kasmujo, belum lagi kita analisa secara forensik. Ini semua data itu di tempatnya kemarin. ya akibat memang kecerdasan publik. Kecerdasan publik yang menuntut agar ya tadi kalau dibilang kenapa Jokowi ya kalau ada kejanggalan lain tentang pejabat lain ya akan kami kupas juga, bukan hanya berhenti di sini. Misalnya Wapres sekarang punya ijazah lain. Kalau itu saya kalau besok Wapres saya pakai baju SD. Wah, ya kan? Itu juga akan kita riset setelah ini. Jadi dan yang lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada orientasi harus keluarga Jokowi. Ya memang Joko Widodo lah yang dipertanyakan oleh publik, dimulai dipertanyakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, jadi kita berterima kasih juga dengan keberanian dan kenekatan Bambang Tri dan Gus Nur yang membuat publik tersadarkan, tersentak dari tidurnya. Loh, kok nekat ya? Saya juga berbicara dengan beberapa partai ya, orang partai mereka juga nggak nyangka kok senekat itu mencalonkan diri. Kok bisa pakai jasa palsu? Mereka juga, bagi mereka itu di luar dugaan ya, gitu ya. Oke? Ini saya mau menambahkan ya. Jadi kita ini kan sudah disabot. Matiin aja dong. Disabot. Matiin aja. Ya ini Pelanggaran nih. sudah dalam 2 minggu ini sudah ke komisi-komisi ya. Pertama kepada
Ombudsman, ya, kemudian ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan sekarang ke Komnas HAM. Next kita pada minggu ini juga kita akan ke DPR, ya, ke Komisi 3 dan Komisi 1. Dan untuk diketahui oleh khalayak semua, rakyat Indonesia semua, ini sudah terjadi 3 kali nih ya. Kami sudah bersurat 2 kali ya, ke Ombudsman 2 kali, ke Kompolnas 2 kali, dan ke Komnas HAM 2 kali. Dan semua jawabannya itu suratnya tidak ada. Jadi kami khawatir ada sabotase di sini ya, karena sudah 3 kali ini terjadi. Di Ombudsman juga sampai dicari-cari suratnya, mereka berdalih tidak ada surat dua-duanya, padahal kami sudah ada tanda terimanya secara jelas. Ya, kemudian Kompolnas juga demikian, sampai kami dicari-cari. Ya, kemudian di sini juga tadi petugas mengatakan bahwa surat kami 2 surat itu tidak ada. Maka ini kan aneh sekali ya. Dikirim lewat apa, Bu? Dikirim ke sini ada tanda terimanya. Datang langsung. Ada tanda terima. Ada tanda terimanya. Suratnya sudah 2 kali ditulis tanggal 15 Juli dan tanggal 4 Agustus. Ada stempelnya, tanda terimanya. Artinya sudah ada surat itu, tetapi dinyatakan tidak ada. Jadi ini sama persis dengan kejadian di komisi ini, ada stempelnya ya. Ada stempelnya nih, tanda terima, udah jelas ada stempelnya tanda terima. Buka kamera ya. Ya. Ada tanda terimanya ada, dan kata petugasnya suratnya tidak ada. Itu sama persis dengan ketika kami di Ombudsman dan Kompolnas itu kami tunggu 1 jam. Tapi alhamdulillah pada saat di Komnas HAM dan di Kompolnas kami diterima oleh para komisioner secara lengkap ya. Bahkan di Kompolnas sampai 2 kali. Ya, untuk di sana. Ini saya juga mengharapkan seperti dengan teman-teman, ya sudah kita datangi saja Komnas HAM. Karena kalau dihitung dari sejak pertama kami mengadukan kriminalisasi kami ini, sudah terhitung 3 kali kami ke Komnas HAM ya, tapi nggak ada respon sama sekali juga. Komisioner juga tampaknya belum ingin bertemu dengan kami. Padahal ingin saya tegaskan sekali lagi, komisi-komisi ini dibentuk sebagai sebuah badan independen untuk mengurus rakyat. Tupoksinya itu adalah untuk mengawasi pekerjaan dari lembaga-lembaga pemerintah yang dibayar oleh APBN, dibayar oleh APBD. Jadi seperti misalnya Ombudsman itu mengawasi lembaga-lembaga pemerintah semua yang dibayari APBN, APBD. Termasuk jangan lupa mengawasi kerja KPU juga, KPUD Solo, KPUD Jakarta sampai KPU Pusat. Termasuk juga mengawasi UGM juga, ya. Jadi itu tugasnya Ombudsman. Maka kemarin kami tagih tugas Ombudsman gitu ya. Kemudian yang kedua Kompolnas. Kompolnas itu bukan bagian dari organiknya polisi, bukan. Kompolnas itu adalah petugas atau lembaga yang mengawasi kerjanya polisi. Sama dengan Komnas HAM ini. Komnas HAM ini mengawasi pekerjaan lembaga, jangan sampai ketika terjadi sesuatu pada rakyat itu rakyat mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi pada kami. Kami dikriminalisasi seperti ini ya. Kemudian kami juga menerima surat panggilan dari kepolisian itu menurut kami tidak manusiawi ya. Karena sekarang ini kita sedang berbahagia, sedang bergembira untuk menyiapkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 loh. Ya kita ini sudah sedang bersiap-siap untuk merayakan dengan segala macam kegiatan bersama dengan seluruh rakyat. Malah kita dipanggil toh sama Polda gitu loh. Kita ini dipanggil pada saat kita sedang ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Itu kan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan akan kami sampaikan kepada Komnas HAM. Nah, kemudian berikutnya lagi, kenapa kami ke Ombudsman, kemudian ke Kompolnas dan ke Komnas HAM? Karena mereka bertiga, lembaga ini itu ikut hadir pada saat gelar perkara khusus seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita akan menagih apa tugas mereka, apa masukan mereka kepada Polda, kepada Barreskrim. Kenapa sampai kemudian Barreskrim memutuskan untuk menghentikan penyidikan pada saat kami belum cukup sampaikan bukti kami. Makanya kalau segala media untuk kami menyampaikan bukti-bukti tentang ijazah palsunya Jokowi itu tidak bisa, tidak ada medianya, ya udah kami bikin buku aja. Dan supaya semua tahu ya bahwa buku ini kami tulis dalam 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan versi bahasa Inggrisnya akan ada di 25 negara loh. Ya, itu supaya tahu ya. Jadi di Amazon, dan sehingga apa yang sebetulnya sudah harus kita selesaikan secara level nasional ya mohon maaf nih ya. Karena kita ini sekarang hidup di dalam dunia yang sudah borderless ya, di mana internet ini menyatukan kita. Jadi kita nggak membawa aib, justru orang yang membawa aib itu yang harus ditindak kan gitu ya. Orang yang membuat aib bagi negara kita itu harusnya ditindak, bukan kita yang menyampaikan kejujuran dan kebenaran gitu ya.
Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa persoalan ini bukan persoalan yang kecil, ya. Persoalan ini membawa sebuah presiden sejarah yang mungkin sampai kapan-kapan, sampai negara ini ada, itu akan menjadi sebuah sejarah yang kelam. Dan keberadaan kami bertiga beserta dengan teman-teman TPWA dan teman-teman yang lain itu adalah membuat supaya sejarah Indonesia itu akan menjadi cerah di masa depan. Jangan sampai terjadi lagi nanti ada presiden berikutnya lagi pakai ijazah palsu lagi gitu, ya kan? Nanti presiden kedua kalau ini tidak segera diselesaikan sekarang, nanti presiden ke-20 pakai ijazah palsu lagi gitu, pakai besar pramuka mana lagi, kan bisa begitu tuh. Maka ini sebetulnya bagaimana cara kami semua beserta dengan semua rakyat yang membantu kami untuk menyampaikan data-data, ya, data-data yang sangat berguna bagi riset kami itu agar berhenti di sini. Agar kriminalitas yang terjadi, ya, atau tindak pidana yang terjadi dengan penggunaan dokumen yang tidak sah itu berhenti sampai di sini, ya. Kemudian seperti yang tadi sahabat saya Dr. Isman sampaikan, ya, apa yang sebenarnya kita harapkan, kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun kok, ya, kita nggak pengen mengkriminalisasi siapapun, kita ingin membersihkan sejarah Indonesia. Kita ingin membawa Indonesia itu kepada kegemilangan. Bagaimana mungkin Indonesia akan menuju Indonesia emas tahun 2045 kalau kita membawa sejarah noda yang sekelam ini gitu, ya. Maka itu adalah perjuangan bagi kami. Kemudian untuk para termul semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut, ya. Kami juga tidak ingin menantang, tapi tolong narasi kalian itu kalian perbaiki dengan ilmiah, dengan bukti. Ini kami sekarang publikasikan di riset kami dalam bentuk buku. Jawaban kalian jangan jawaban penjara-penjara itu, ya. Tapi jawaban kalian adalah jawaban ilmiah juga, ya. Itu, ya. Kemudian kepada UGM juga. Ini Profesor Kuncoro kemarin bertemu dengan Dr. Isman juga sama sekali tidak ilmiah, ya. Justru yang merendahkan nama UGM itu juga orang-orang seperti Profesor Kuncoro itu yang membabi buta membela kesalahan atau kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai lulusan UGM. Padahal kita sudah buktikan bahwa orang itu bukan lulusan UGM. Justru kita lulusan asli UGM yang membela UGM dengan cara yang benar, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman. Oh ya, silakan. Apakah ini bentuk pengabaian HAM di lembaga yang namanya Komnas HAM terhadap warga negara Indonesia yang terlanggar HAM-nya? Oh ya, udah jelas, ini kan dua materi ya sebetulnya. Pada saat kami pertama kali sekian bulan yang lalu ke Komnas HAM dan tidak direspon juga, itu pada saat itu kami mengadu semuanya. Kami pertama mengalami kriminalisasi. Kami ini tidak melakukan tindak pidana apapun. Teman-teman jurnalis juga menjalankan fungsinya sebagai jurnalis, ya. Teman-teman aktivis yang notabene adalah para advokat juga terlindung dengan undang-undang advokat, malah dikriminalisasi, ya. Kemudian yang kedua, aduan kami adalah kami mengalami persekusi, kami mengalami ancaman, teror, ya, yang melibatkan anggota keluarga kami. Pada saat itu kami sudah menempatkan Komnas HAM itu pada porsinya, tapi ternyata nggak direspon juga, gitu kan. Nah, karena itu kami kesini lagi, kali ini tambah lagi, bukan hanya sekadar itu. Tapi kemarin kami ingin menanyakan, kami ingin mempertanyakan kemarin kehadiran Komnas HAM itu di acara gelar perkara khusus itu fungsinya apa? Fungsinya membela rakyat kami, seperti kami, atau membela polisi nih, ya? Karena ini selama ini tuh para orang-orang yang jadi komisioner itu mereka tuh nggak sadar, mereka tuh dibayar sama kita dengan uang pajak kita, dan mereka itu posisinya itu mata mereka menghadap lembaga-lembaga pemerintah, punggung mereka bersama kami, bukan malah sebaliknya, mereka mau melototi kita rakyat, punggung mereka bersama dengan lembaga-lembaga, jadi pasang badan buat lembaga-lembaga yang melakukan kesalahan. Saya sampaikan seperti itu di Ombudsman kemarin, saya sampaikan juga di Kompolnas, dan sekarang akan saya sampaikan, kami sampaikan juga di Komnas HAM. Letak kalian itu di mana? Kalian bukan lembaga yang dibayar sama pemerintah, kalian dibayar sama uang rakyat. Jangan salah itu, jangan salah. Dan kalian tuh independen, di tengah, posisi di tengah, menerima aduan. Jadi ini petugas-petugas itu menerima aduan, bukan petugas polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap kami. Itu salah besar. Jadi itu
itu ya. Jadi pengabaian ini kelak bisa menjadi sebuah pelanggaran HAM dong kalau gitu. Oh iya pasti, mereka tidak menjalankan tupoksinya. Jadi apa artinya jadi komisioner? Apa artinya lembaga-lembaga ini dibentuk kalau ternyata tidak menjalankan fungsinya untuk mewadahi? Ditutup aja. Ditutup aja ya. Kenapa kita mesti membayar uang pajak kita untuk membayari komisioner yang tidak bekerja untuk rakyat ya? Jadi ini sekaligus untuk sebuah catatan buat mereka. Tapi dari ketiga lembaga kemarin saya appreciate dengan Kompolnas ya. Ya nggak tahu mereka itu nanti tindak lanjutnya bagaimana ya. Tapi yang jelas mereka sampaikan bahwa kami ini bukan orangnya Jokowi, Bu. Kami ini kami ini komisioner. Orangnya anaknya Jokowi. Ya, bukan komisioner yang dilantik sama Pak Prabowo. Oh, kalau gitu hebat dong, saya bilang gitu kan. Prabowo tuh Gibran yang melantik. Prabowo. Prabowo itu muridnya Jokowi, bodoh aja. Mudah-mudahan tidak ya, kita berbaik sangka sama Presiden Prabowo. Kita tunggu ya kabar Termulnya. kabar gembira 26 Agustus ya, katanya Pak Bambang Tri mau dikeluarkan amnesti dikeluarkan ya. Kita doakan. Amin. Kalau seperti itu ya kita nggak boleh berburu sangka sama Pak Prabowo ya. Semangat. 200 orang aktivis yang dikriminalisasi sama Jokowi itu masuk dalam daftar dalam 1128 yang dapat amnesti. Jangan ya. sampai di dalamnya ada si Lester. Itu kode keras kita ya, jangan sampai. Dendam pribadi. Dia harus menjalani dulu. Nah, terkait pelanggaran HAM, coba kalian bayangkan ya. Kami meneliti ijazah skripsi Joko Widodo dengan biaya sendiri. Tahu nggak berapa jumlah pasal yang dikenakan kepada kami? 9 pasal. Maling uang rakyat saja nggak ada ya kita dengar ya. Diancam dengan 9 pasal berlapis. 9 pasal berlapis. Ya. Bagaimana ini hak asasi manusia ini Komnas HAM ini? Ya. 9 pasal ancamannya ada undang-undang ITE itu ada yang 8 tahun. Ada yang ya ITE 32 ya, pasal 32 dan 35. Ada yang ancamannya 12 tahun. Kami dituduh menghasut oleh Termul ya, berani bersatu 6 tahun. Jadi ini kalau akumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini nanti. Gitu. 30 tahun hanya karena meneliti ijazahnya Joko Widodo dan terkonfirmasi palsu. Gitu. Ya, Pak Prabowo Subianto apakah mau meninggalkan legasi penegakan hukum yang hancur seperti ini? Ayo berdayakan lembaga-lembaga independen yang katanya untuk rakyat seperti Kompolnas, Komnas HAM dan lainnya. Kalau enggak tutup saja, bubarkan ini lembaga ini. Gitu loh. Masa kami meneliti diancam 9 pasal, Komnas HAM diam. 9 pasal loh, ancamannya ada yang 12 tahun, 8 tahun, ada yang 6 tahun, total itu berapa tahun itu? Gitu. Sementara ada narapidana berkeliaran selama 6 tahun. Narapidana yang sudah divonis dibiarkan berkeliaran malah jadi komisaris. Notabene dapat uang ratusan juta per bulan dari uang pajak rakyat yang kita bayar untuk membayari narapidana. Coba. Ini Terus, hukum gimana? ini kan berbahaya ya kepada hak-hak asasi manusia, terutama peneliti. Harusnya sesuka peneliti dong, sepanjang ya dia bertanggung jawab hasil penelitiannya. Ini kan hak asasi manusia, kan manusia termasuk peneliti kan termasuk manusia. Harusnya Komnas HAM ini bersuara lebih keras, lebih kencang, atau mendesak bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini nggak boleh Pak. Mereka melakukan memang aktivitasnya sesuai dengan pekerjaannya. Jurnalis melakukan pekerjaannya juga. Ya, bayangkan ini nanti kalau dilihat oleh generasi-generasi penerus 2045, 2050, ada orang-orang meneliti ijazahnya Jokowi dan ternyata benar, tetapi dipidana dengan ancaman berlapis sampai di total itu sampai 30 tahun mungkin. Ya. Jadi saya pesan kepada Pak Prabowo Subianto, sudahilah Pak penegakan hukum yang hancur, barbar, brutal, biadab zaman Joko Widodo. Ya. Kepolisian itu secepatnya perbaiki. Karena jangan sampai tunggu rakyat marah Pak. Kepolisian ini bukan lagi
menegakkan hukum, tapi pelanggar hukum itu sendiri, saya punya data itu, ya. Saya laporkan Tito Karnavian Krisnamurti itu ke Dumas Presisi itu. Mereka harusnya kena pasal ITE 3235 itu, memanipulasi barang bukti digital, ya. Si Krisnamurti, Tito Karnavian, Muhammad Nual Hasan. Mereka yang mengotak-atik video CCTV jadi kabur-kabur, menganimasi pergerakan Jessica Wongso dan Mirna Salihin. Ya, tetapi karena latar belakang mereka polisi, di Indonesia ini warga negara istimewa adalah polisi, terutama jenderal atau yang perwira lah, gitu. Gak pernah untouchable mereka. Gitu. Sementara kami bisa pertanggungjawabkan, diancam pasal-pasal itu. Kemana Komnas HAM suaranya? Komnas HAM, ya, komisioner, kalian takut sama Jokowi atau takut sama rakyat? Kalau kalian hanya melayani keluarga Jokowi, pindah ke Solo sana, Jalan Kutai Utara nomor 1 itu, jangan di sini, gitu loh. Ya, kalian dibayar dengan uang rakyat. Kemana kalian? Kalau gampang aktivis, jurnalis, peneliti diancam, dipidana oleh polisi, pada tugas kalian di situ, tupoksi kalian, bubar, bro. Ya, pajak sekarang rakyat menjerit untuk membayar gaji, bonus, entah apalah sekalian, pergi hotel segala macam. Ya, bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya ke luar negeri atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner, ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Ya, saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya. Memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Jos. Nih ya, buku insya Allah akan launching nih, buku Tanggal 17. Ini bu, boleh. buku internasional, jadi tidak ada satu Pak Prabowo mendengar besok Jokowi white paper ya. Nah, Jokowi white paper ya, 600 halaman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dikirimkan aja, di sini WhatsApp aja. Ya, Nanti ini insert. supaya kelihatan ya, memang benar-benar kami buat dan akan kami finalisasi. Dan ini izinnya izin internasional, jadi jangan ada yang orang yang mencoba-coba untuk memberedel ya, karena zaman sekarang udah nggak ada lagi beredel-beredelan ya. Apalagi ini buku ilmiah, ya, buku ilmiah dengan standar ilmiah, jadi tidak ada lagi suatu pihak pun yang bisa melakukan pemberedelan, dan nggak ada zamannya lagi. Ya. Ada Bu, itu Jokowi undercover 1-2 nggak beredar. Ya Itu zaman Jokowi. Ya karena zaman Jokowi ya. Kalau Oh ya, sampai Iya, sekarang nggak nggak ada boleh. di pasaran nggak ada. Oh ya, itu Tito Karnavian itu yang melarang itu. kalau ini nggak akan bakal bisa di bredel ya. Kalau sampai Indonesia tidak bisa, kan kami sudah ke internasional. Paperbacknya maupun digitalnya sudah di internasional. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Baik. Mas Sore. Udah banyak banget. Tadi udah pakai baju ini. Tahu nggak artinya OSIS? Apa tuh Pak? Ojo sampai ijazahnya Sri Mulat. Oh ya, ini saya mau bicara dulu ya soal pasal yang tadi 9 pasal. Jadi kalau kami mendapatkan konsultasi dari para kuasa hukum kami ya, ada Pak Abdul Al-Katirib, ada Pak Ismat Syaf, ada teman-teman kuasa hukum ya. Ini sepertinya ya, karena sekarang itu soal ijazah itu sudah nggak bisa lagi dibantah ya. Soal ijazah itu sudah tidak bisa lagi dibantah. Sudah kami selesai tentang ijazah, sudah kami tulis semua detail by detail, termasuk perilaku Joko Widodo yang tidak sinkron, yang tidak konsisten sebagai mahasiswa, sebagai lulusan dari UGM sudah kami teliti.
Jadi kami sepertinya akan dibelokkan kepada pasal-pasal seperti yang selama ini dipakai untuk memenjarakan para aktivis, termasuk Bambang Pri, termasuk Gus Nur, termasuk Habib Rizik, termasuk semua aktivis yang 200 orang itu. Jadi tampaknya seperti itu. Jadi nanti Jokowi itu nanti akan mendrop laporan palsu, laporan polisinya tentang ijazah, dan nanti akan bergerak itu pasal-pasal yang diadukan sama termul-termul itu. Ya, nah ini kan ujian besar bagi negara, ujian besar bagi Presiden Prabowo Subianto. Apakah membiarkan termul-termul itu berkong-kali-kong dengan polisi untuk memenjarakan kami sebagaimana terjadi pada rezim Jokowi 10 tahun berapa ratus aktivis yang dipenjarakan dengan pasal-pasal karet itu ya. Prediksinya Jokowi akan mencabut laporannya, ya kan, supaya dia tidak ada keharusan menunjukkan ijazahnya, diuji kebenarannya di pengadilan. Oh ya. Sama seperti di Jokowi itu ya, di Pengadilan Negeri Sleman, NO, ya tak berwenang. Terus di Solo juga NO. Semua itu jalan agar Jokowi tidak diharuskan, diwajibkan menunjukkan ijazahnya. Prediksi lagi, ya. Setelah itu ada kemungkinan besar dia akan cabut laporan, ya. Sehingga kemudian seolah-olah Jadi pahlawan. negarawan. Terus diprediksi Victim. lagi, hati-hati ya. Nanti Polda Metro Jaya akan dipenuhi karangan bunga. Ya, dipenuhi dengan terima kasih sudah melakukan penegakan tersangka, dan prediksi saya lagi banyak toko bunga menjerit karena dipesan dan tidak dibayar. Biasanya kayak gitu Kayak jalan tol ya, vendor-vendornya. Pesanan berapa itu? Jadi sekarang ya, saya ingin sampaikan kepada Itu SMK, Pak. Itu bukan. saya ingin sampaikan kepada teman-teman, juga kepada para aktivis, juga kepada para YouTuber. Sudah saat ini dengan penelitian yang sudah selesai kami lakukan, sudah tidak relevan lagi bertanya mana ijazah aslimu Jokowi, sudah tidak relevan lagi. Oh siap. Mau di dalam aja. Alhamdulillah. Tunggu ya. Mungkin karena dengan live itu ya. Dan dan kami sudah siapkan presentasi khusus untuk Komnas HAM. Ya. Dan di dalamnya lebih maju lagi, sudah ada beberapa perkembangan termasuk analisis soal luminance gradient. Ya, ini kemudian ada analisis lain lagi, dan kesimpulannya pun sudah tampak. Jadi ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang berkembang daripada yang kemarin kita paparkan di Mabes. Tapi kesimpulannya nggak jadi Nanti kita kumpul lagi ya. Racikan Berita